Selamat sore kepada Sobat Millennials yang ada dimanapun saat ini. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Fania Santoso dari Rumah Millennials dapat bertemu teman-teman secara online bersama teman-teman Sobat Millennials lainnya dari Rumah Millennials pastinya pada kegiatan yang bertajukan Road to Rumah Millennials Regional Jawa Timur. Nah, Fani sendiri adik Surabaya nih, jadi semangat banget begitu tahu ada kegiatan di hari ini yang akan mengangkat tema tentang Local Creators for Change. Karena buat informasi teman-teman semuanya nih yang sedang bergabung di Zoom kita, kali ini Rumah Millennials akan membuka chapter barunya, khususnya di kota Surabaya. Di Jawa Timur itu sendiri yang ada di Surabaya, Sidoarjo, aneka macam kota itu bisa bergabung di regional Jawa Timur, dan harapannya teman-teman juga bisa menjadi bagian dari Rumah Millennials untuk bersama-sama kita berdaya, berkarya, dan bermakna, sesuai dengan tagline-nya dari Rumah Millennials itu sendiri. Karena memang ini jelang 17-an Agustus juga ya, nah sejarah udah membuktikan nih bahwa Indonesia, negara kita ini lahir juga karena perjuangan anak mudanya, mulai dari yang ada di ujung Sumatera sampai yang ada di ujung Papua sekalipun. Itulah mengapa Rumah Millennials juga ingin bisa memfasilitasi para millennials, kita anak muda semuanya, untuk berjejaring bersama, untuk berkontribusi juga, dan kali ini kita mengadakan Millennial Talks atau yang disingkat jadi M-Talks untuk bisa membahas lebih lanjut gimana sih anak muda nih millennials khususnya yang di daerah, kita-kita yang ada di kotanya masing-masing bisa benar-benar menjadi agen pembaruan nih, menjadi local creator for change itu sendiri untuk memberdayakan dirinya sehingga bisa menghasilkan karya nyata yang berdampak positif buat Indonesia. Oke, langsung saja untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya, Sobat Millennials yang udah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda kita beneran nih Millennials tetap cinta nasionalisme Indonesia kita dan nggak kehilangan jati diri. Nah, langsung aja supaya kita bisa lebih banyak waktu untuk berdiskusi bersama. Kali ini Fania akan memperkenalkan para narasumber keren kita nih. Local Creators for Change sesuai dengan temanya. Mereka-mereka inilah sosok millennials, anak muda yang sudah berkarya di daerahnya, bahkan sudah berprestasi di kancah internasional.
Langsung saja Fani perkenalkan yang pertama ada Mbak Moza. Halo Mbak Moza. Mbak Moza masih di mute? Coba. Oke, halo. Halo, terima kasih Mbak Moza sudah bergabung. Nah, jadi Mbak Moza ini adalah perempuan daerah yang keren banget karena beliau ini sudah berkontribusi masih belajar di daerahnya di Sampang ya Mbak Moza ya? Iya, benar banget. Ya, jadi Mbak Moza dengan bangganya menyampaikan bahwa Mbak Moza ini adalah rural woman, perempuan daerah dari desa yang punya kepedulian tinggi di bidang kepemudaan dan juga komunitas yang ada di daerah. Buat sobat milenial semuanya, Mbak Moza ini dari daerah sampai ke kota, ke provinsi, sampai akhirnya di nasional, Mbak Moza meraih juara 2 pemuda pelopor dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi itu merupakan salah satu bukti bagaimana karya nyata Mbak Moza nih juga sudah benar-benar berdampak nyata. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Moza adalah pendiri proyek sosial Sampang Young Inspiration, di mana di situ tujuan utamanya adalah membangun Indonesia dari daerah. Mbak Moza ini adalah lulusan dari program studi Hukum Ekonomi Islam di UIN Surabaya dan juga telah menjadi coach atau trainer jadi pengusaha mandiri Jatim dari PT. Jadi banyak banget pengalaman dan pengalamannya yang pastinya akan menginspirasi kita dalam tahun-tahun. Terima kasih Mbak Moza sudah bergabung. Oke, kita lanjut ke pembicara kedua yang gak kalah keren ya. Udah ada versi perempuan, kita lihat versi cowoknya nih. Ada Mas Fahmi, atau nama lengkapnya adalah Ahadin Syarifuddin Fahmi Adimara. Halo Mas Fahmi. Iya, jadi Mas Fahmi ini seru banget karena berawal dari pada tahun 2017, nih kalau Fani baca di profilnya nih, ternyata Mas Fahmi ini mendirikan Indonesia Roamers, yang mana ini adalah organisasi, kalau teman-teman buka di Instagramnya, ada banyak banget foto-foto terkait traveling khususnya. Jadi ya kita berusaha untuk roaming ke daerah-daerah yang ada, melihat pariwisata, khususnya indahnya Indonesia itu sendiri seperti apa. Nah dari situ Mas Fahmi ini banyak terlibat di aneka macam ekspedisi juga, mulai dari ekspedisi Jawa Timur dengan Eager Adventure, lalu juga ekspedisi Himalaya bahkan dengan Socio Traveler, lalu juga ekspedisi Pesona Indonesia di Malang, Jawa Timur dari Kementerian Pariwisata, dan dari situ gak cuma sampai dibikin komunitas aja, Mas Fahmi ini menjadi delegasi Indonesia nih yang diundang mengikuti Google Local Guide Summit 2017 di Amerika. Wah, keren banget ya pastinya. Jadi yang menarik lagi menurut Fani adalah bagaimana Mas Fahmi ini berawal dari bikin Google Local Guides Community Indonesia lewat Instagram di tahun 2016. Nah, dari situ akhirnya lanjut dong. Udah bikin yang Indonesia, Mas Fahmi lanjut bikin yang untuk Google Local Guides Community yang ada di chapter Surabaya, mendirikan bersama rekannya yang lain, sampai akhirnya jadi juga yang ada di Sidoarjo. Nah, perjalanan seru inilah yang bakal kita kulik bersama di Local Creators for Change ini, karena bahkan dari apa yang sudah dilakukan Mas Fahmi ini, Mas Fahmi juga sudah mendapatkan sertifikasi sebagai Google Street View Trusted Photographer. Keren banget pastinya. Jadi kita bisa banyak belajar, baik itu dari segi komunitas kepemudaan, maupun dari segi fotografi, travel. Nanti kita akan mengulik lebih jauh lagi gimana sih kita sebagai millennials yang ada di daerah bisa lebih berkarya lagi dengan apapun yang ada di sekitar kita. Oke, langsung aja di kesempatan kali ini Fani akan mengundang Mbak Moza terlebih dahulu untuk bisa sharing berbagi pengalaman nih dengan sobat millennials yang ada pada sore hari ini. Silakan Mbak Moza. Oke. Kakak boleh bantu ini ya? Ya. Kakak
Kak Fania boleh bantu yang ya profilnya? Oke, yang profil terlebih dahulu bisa diputarkan. Coba. Klik ah. Ya, sambil menunggu profil videonya akan diputarkan, sebagai cerita juga nih ya buat teman-teman semuanya bahwa beruntungnya pada kesempatan kali ini kita bisa terhubung secara online dengan akses internet yang memadai juga. Jadi sebagai informasi kita beda-beda kota, Fani ada di Surabaya, Mbak Moza ada di Fahmi yang di Sidoarjo juga. Jadi kita bisa tetap terhubung, bersyukur banget. Semoga kegiatan Entalks kali ini, dimanapun kita berada, kita bisa terus terkoneksi, berjejaring, untuk memastikan bahwa milenial bisa berkarya juga dimanapun kita berada, dan kita bisa tetap terus berkolaborasi. Oke, ya video profil dari Mbak Moza, apakah sudah siap dari tim? Iya. Tapi kamu udah ini dong minta pokoknya sampai setengah jam. Oke, Mbak Moza. Ya, jadi sepertinya ada sedikit kendala teknis. Mungkin kita bisa ke materi dulu, kalau bisa. Ada kendala teknis ya sih. Sampai sih. Habis saya Kak? Sedang dibuka. Oh ya. Teman-teman atas kendalanya, selalu ada positif negatif ya. Jadi positifnya kita tetap bisa bertemu semua lintas kota. Kita Ya benar banget. saling berbicara. Tapi di saat bersamaan ya ada beberapa kendala yang kita masih berusaha untuk bisa memastikan Indonesia has jalan you. dengan lancar. Sambil menunggu mungkin bisa sambil ngobrol dulu nih Mbak Moza. Dari Mbak Moza sendiri gimana sih awal mulanya bisa kepikiran untuk membuat Sampang yang Inspiration itu sendiri? Waduh. Udah bisa nih Kak. Nih. Mbak Fania udah ready nih bisa. videonya. Oke. Iya. Bisa. Siap. Oh, masih ke-mute kayaknya tuh. Kita lihat kegiatan Mbak Moza yang sangat aktif sekali di bidang kepemudaan dan komunitas juga, Pak Jokowi, dan menjadi pembicara, menjadi di berbagai kegiatan pastinya. Masya Allah.
Wah, dua kalimat yang menggugah sekali ya. Bagaimana di sini Mbak Moza percaya bahwa Indonesia ini akan bisa terang, akan bisa gemerlap, nggak cuma dari lampu-lampu yang menyala di ibu kota aja, tapi lewat aksi nyata, karya nyata positif dari teman-teman yang ada di daerah juga pastinya. Keren banget nih inspirasi kamu. Masya Allah. Luar biasa. Makasih banyak Mbak Moza untuk perkenalan singkatnya. Untuk materinya apakah sudah siap dari tim Rumah Millennials? Ya, sambil menunggu mungkin boleh cerita Mbak Moza gimana sih awal mulanya tadi bisa bikin Sampang Inspiration itu sendiri, apa yang menggelitik buat Mbak Moza sendiri? Oke, sebelumnya terima kasih Kak Fani sudah diberikan kesempatan untuk cerita, ya belajar bareng dan bertemu dengan Impacting Rumah Milenial di regional Jawa Timur. Sebelumnya Moza menyampaikan selamat ya terbentuknya Rumah Milenial sebagai lokal-lokal leader ya. Katanya kalau Mas Taufan menyampaikan lokal-lokal leader dari daerah termasuk regional Jawa Timur. Moza berterima kasih tentunya sudah diundang menjadi berbagi di cerita di kesempatan ini gitu ya. Tapi jujur bagi Moza sih apa ya? Ini adalah forum belajar ya, karena di sini adalah banyak sekali mentor-mentor saya, termasuk Kak Nitya Nurlita, Mas Fahmi dan semacamnya. Bagi saya adalah dimanapun pertemuan itu adalah saling belajar ya, bukan berarti saya lebih tahu dan lebih bisa gitu ya. Tentu saya bersama teman-teman Sampang Inspiration juga belajar bersama siapapun, membuka kolaborasi bersama siapapun. Nah, sembari ini dibantu untuk ini ya Kak, nah Moza cerita sedikit gitu, mengapa sih SYI itu harus ada gitu. Mengapa SYI itu harus dimulai gitu ya. Moza tahu, mungkin teman-teman semuanya yang bergabung di sini tahu kalau mendengar kata Sampang gitu kali ya. Atau nggak tahu sih, setiap orang beda perspektif. Mendengar kalimat Sampang itu semacam brandingnya selalu saja negatif gitu. Kalau nggak kekerasan, radikalisme, intoleransi yang selalu ada. Bahkan isu-isu nasional yang masih kental saat ini adalah persoalan Muslim Syiah ya yang belum selesai dan masih ada di Pas Pro Agro Sidoarjo. Beberapa hari yang lalu Moza bersama teman-teman melakukan edukasi ya, pembinaan pendampingan ke sana gitu. Kemudian ya boleh lanjut aja Kak admin. Ya, lanjut. Next. Nah, waktu itu 2017 Moza dan teman-teman 3 orang doang nih memulai. SYI itu hadir sebenarnya memang memiliki keresahan dari dulu gitu ya. Oh, percuma nih Moza aktif di nasional. Moza aktif di mana-mana sampai bahkan melakukan pendampingan anak jalanan ya, bergabung di beberapa sahabat muda Surabaya dan semacamnya. Kalau ada di CV itu tadi teman-teman ini, tapi kayak aku merasa terpanggil untuk pulang ke kampung halaman gitu, membuat sesuatu yang di sana aku ingin tumbuh dan belajar bersama teman-teman. Dan kita tahu dulu di waktu 2017 itu Sampang masih menjadi kategori daerah tertinggal di Jawa Timur di 2015-2019. Ini berdasarkan penetapan presiden. Sekalipun hari ini udah di-delete ya oleh Ibu Gubernur. Kemarin sih waktu Moza lagi masuk di Pemuda Pelopor Jawa Timur ya. Tapi kejadian yang ada di daerah ya, itu masih benar-benar sangat mengkhawatirkan kita kayak gitu ya, keadaan anak-anak di desa binaan, anak-anak di pelosok kayak gitu. Dan isu toleransi juga, kalau misal mau di-searching isu-isu Sampang ini udah sangat mendunia gitu, udah nggak bisa di ini insert. Kenapa sih konten yang disebarkan selalu konten negatif gitu, why gitu kan? Apakah jangan-jangan tidak ada nih anak-anak muda, kalau saya menyebutkan adalah lokal-lokal leader yang memang mempunyai niat baik nih untuk memberi dampak atau paling tidak memberikan spirit motivasi yang atau energi yang positif gitu. Nah, akhirnya kami coba percaya, langsung aja Kak, di ini percaya bahwa kita katanya akan masuk di bonus demografi ya di
45, mungkin ini adalah isu yang sangat sentral gitu ya. Kita percaya itu. Ternyata ketika kita masuk ke Sampang membuat itu, alhamdulillah meskipun rada challenging ya, rada yang tidak diterima oleh banyak orang, kita menyadari bahwa ternyata banyak sekali anak-anak muda yang memiliki empati luar biasa untuk membangun daerah gitu. Hanya saja belum ada community yang mau menerima beberapa perbedaan, mau mencoba ya udah, ya kamu terlibat di sana, kamu ingin tumbuh berkembang bareng-bareng di sana gitu. Dulu ada rumah jamur, siapa penggagasnya kalau nggak salah? Ya Mbak Nafis, kalau nggak salah sekarang itu nikah dengan foundernya ternaknasia.com, itu pernah ada dulu, tapi karena mungkin istrinya join suaminya ya, jadi udah nggak ada nih komunitasnya di Sampang gitu. Dan beberapa memang relawanku adalah bagian dari aktivis di sana, gitu. Artinya yang memang concern di bidang edukasi sosial gitu. Nah akhirnya SCA ini memang kami sebagai Gerak Sosial Kepemudaan basisnya benar-benar relawan. Jadi di kami ini ada relawan pengurus dan non kepengurusan yang memang memberikan edukasi kreatif ya, pendampingan di pelosok desa. Kita bersama-sama belajar dan bergerak bersama, memberikan perubahan nyata, membangun Indonesia melalui daerah. Dilanjut Kak. Dan kalau ditanya apa sih? Oke, lanjut next. Oke, kalau ditanya belum. Pelan. Kalau ditanya apakah ada challenge gitu ya? Apakah ada challenge selama SCI dibentuk? Waduh, Muza nih kalau mungkin mau dibikin buku bisa aja jadi 3 buku gitu ya. Yang tentu sangat menjadi challenge luar biasa. Waktu itu kita membuat pertama kali untuk mentraining 30 relawan. Kami bikin Sampang Youth Camp waktu itu. Kami mencoba memberikan 12 nilai perdamaian, karena memang Muza adalah salah satu fasilitator di Peace Generation. Jadi biasa dengan teman-teman beda apa namanya ini ya dengan teman-teman yang non Muslim kayak gitu-gitu ya. Akhirnya kami mencoba membuat bagaimana sih teman-teman menyadari dirinya bahwa dirinya adalah memiliki keunikan dan kemanfaatan. Kami mentraining 30 orang itu. Dan benar-benar human resource-nya di Sampang itu tidak open mind banget. Sampai pernah proposal itu dilempar keluar, ini apa? Jangan-jangan kamu ini ya apa namanya Islam si A yang di Sidoarjo ya, jangan-jangan kamu ini ya. Jadi benar-benar kayak di-judge gitu loh, ya Allah, Masya Allah. Jadi kayak benar-benar tidak welcome ya orang-orang baik kedinasan, baik orang-orang yang punya powerful untuk kami tinjau lokasi, kemudian kami memberikan edukasi ke anak-anak di pelosok desa. Jadi benar-benar human resource-nya itu tidak terbuka, mindset-nya masih kolot banget. Muza mengakui di sana. Dan berhadapan dengan orang-orang begitu ya Allah, rasanya tuh aduh sudahlah, tidak mau dilanjut, ngapain ini nggak bener aja gitu kan. Jadi, tapi nggak tahu kenapa semakin kesini dulu Muza menyadari juga mungkin karena didampingi juga dengan beberapa tim yang memiliki visi sama, akhirnya kami belajar sekalipun memang sistemnya relawan ya, mungkin ada kalau relawan itu masuk dengan senang hati, keluar juga bisa tanpa hati gitu. Itu adalah bagian dari seleksi alam, dan di berbagai community mungkin memiliki kayak gini, tapi Muza percaya bahwa selama kita terus reminder dan memiliki visi yang sama ya kita akan berjalan bersama-sama. Dan challenge-nya masih beberapa di team working aja sih Kak, ya karena memang basisnya relawan ya, tapi semakin kesini teman-teman ya begitu ya, seperti yang dilihat oleh teman-teman yang ada, dan alhamdulillah juga ya mungkin di sustainability juga sih keberlanjutan setiap proyek gitu. Teman-teman masih mencoba ketika bikin proyek di A, karena memang di Sampang ini fokus kami, SCA ini memang ada beberapa 4 room sih, divisi di bidang kepemudaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi kreatif, atau lebih ke social enterprise ya. Jadi banyak cabang karena banyak hal atau banyak masalah gitu. Tapi semakin ke sini kita penting untuk ngefokusin tuh kemana nih gitu. Itu sih yang masih belajar banget, dan ini masih menjadi challenge buat saya dan teman-teman yang lain. Oke, bisa dilanjut Kak. Ya. Nah, kemudian kayak gimana ya strategi gitu kan biar
project atau program yang kita bikin ini biar bisa berdampak untuk sosial kayak gitu. Ya, Moza, pengalaman Moza dengan teman-teman, kita selalu mapping sebelum kita bikin sesuatu hal yang menurut kita itu penting untuk keberlangsungan, karena tidak lain adalah sesuatu hal yang kita gagas itu ya mimpi kami adalah terus sustainable impact kayak gitu. Kami mengetahui dulu, mengetahui apa sih masalahnya gitu. Jangan-jangan kita hanya berangkat dari masalah dan tidak tahu apa yang akan diselesaikan. Kita tahu masalahnya apa, tapi tidak tahu yang apa yang ingin diselesaikan. Nah, ini penting banget ya buat kita sebagai lokal leader nih, ya gitu kan. Kita harus tahu mau dibikin seperti apa nih Sampang dengan adanya SCI. Gitu. Jangan-jangan kita cuma bikin aja doang seperti biasa. Nah, akhirnya semakin kesini kita belajar, oh tanggung jawab kita ternyata semakin besar kayak gitu loh Pak. Jadi benar-benar kita tahu harus memahami benar gitu ya permasalahan yang ada apa kayak gitu. Dan kita harus punya setting goals yang kita bisa ini ya, gimana sih jangka panjang dan jangka pendeknya. Kita harus paham itu sesuai dengan misi dan visi kita. Boleh dilanjut Kak? Kemudian oke, next. Lanjut, Kak. Oke, tahu kelebihan dan kelemahan dari proyek yang akan kita gagas, gitu ya. Kemudian kita bisa mengukur sejauh mana sih sebelum adanya SCI dan sesudah adanya SCI setiap proyek yang akan kita gagas, kayak gitu. Itu yang selalu menjadi mapping analisa kita atau evaluasi dari kita bikin setiap produk gitu. Misal kita bikin produk A gitu ya, ada relawan yang bergerak di sana, gimana sih dampaknya? Apakah setelah kita dapat ini, apakah setelah kita gagas ini dampaknya ke masyarakat gimana, ke tokoh masyarakat setempat gimana, ke anak-anak binaan kita gimana, dan alhamdulillah sampai sekarang kita memiliki 4 desa binaan di pelosok dengan beberapa dengan 60 relawan pengurus, dan non kepengurusan sih kita tidak bisa menghitung ya, karena setiap orang ada yang bergabung hanya di proyek ini ya konsisten di situ gitu. Jadi kami bikin menjadi 2 tipe kepengurusan, relawan pengurus dan relawan non kepengurusan kayak gitu Kak. Oke, next lanjut Kak. Ya. Nah, kami percaya dan ini yang selalu menguatkan kami semua gitu ya. Saya dengan teman-teman di komunitas di SCI, kalau kita mau berdampak lebih buat orang banyak, kita percaya untuk value-value ini yang selalu menguatkan kita. Respect artinya tidak kita artikan ya aku suka kamu, dan impact artinya ya udah aku cinta sama kamu, tidak. Tapi bagaimana teman-teman kita selalu reminder di berbagai training kerelawanan. Jadi kita sebelum menurunkan beberapa relawan ke daerah-daerah, kami selalu mentraining di Sampang Youth Camp bahwa semuanya adalah dimulai dari diri kita. Kita cinta nggak dengan diri kita? Ketika kita selesai dengan diri kita, maka kita harus menyelesaikan orang banyak kayak gitu. Karena tidak ada kemanfaatan manusia yang seutuhnya nih kalau kita bermanfaat untuk orang banyak. Just love yourself and love the others. Itu yang maksud dari respect and impact yang value yang kami punya, dan di kami adalah family ya yang menguatkan. Jadi keep in touch banget kayak gitu loh. Kabar kamu gimana? Bukan hanya gimana progress project, itu tidak penting gitu. Gimana project kamu? Kak, kami sedang kesulitan nih membuat CV, gimana ya? Oke, kami hadirkan mentor-mentor yang kuat membuat CV. Kak, kami sedang cari kampus nih, kampus yang kebanggaan di UGM di mana? Oh, oke, kalau begitu kamu ini boleh kesini. Jadi SCI itu kayak bagi Moza dan kami semakin kesini menyadari bahwa teman-teman ternyata bisa membuat alasan bahwa aku ternyata nggak bingung ya, aku merasakan ada something new di sini, aku merasakan tidak aku hanya ditanyain soal progress project gimana, pembinaan gimana, tapi lebih bagaimana sih kamu merasa untuk ya kamu akan dikuatkan, kamu akan tetap harus menjadi dirimu yang seutuhnya gitu. Apa yang unik dari dirimu, ayo kita bagi. Dan di sini adalah equivalence, itu penting banget. Jadi tidak ada no seniority ya di SCI gitu. Kalau mungkin beberapa teman-teman tidak betah dari satu ormek yang lain, mungkin karena sistemnya masih begitu, dan ya begitu di kami tidak ada. Ya kamu muda, kamu tua, kalau ada kemauan saja untuk belajar, ya udah kita tumbuh dan berkembang bareng-bareng. Itu sih Kak. Nah, next, lanjut. Nah, ini adalah harapan kami. Ini adalah kita melakukan misi kemanusiaan kemarin dengan beberapa teman-teman Bravo Project di Bojonegoro dan beberapa di pelosok.
Nah, ini adalah wish kami ya, Create Understanding and Sustainable Impact Communities. Dan kami juga ingin mencetak lokal-lokal leader. Harapannya pertemuan ini adalah pertemuan untuk saling kolaborasi ke depannya. Saya ingin teman-teman, kakak-kakakku, mbak-mbakku semuanya bisa main ke Sampang untuk kita saling berbagi, menginspirasi bareng-bareng. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Kenapa Moza meyakinkan bahwa katanya Bung Karno itu tidak hanya di perkotaan aja yang menyala, tapi bagaimana lilin-lilin di pelosok terus tetap menyala. Karena ini adalah harapan Ibu Pertiwi. Oke, next lanjut Kak. Ya itu sih, kami mencoba membuat pemuda itu tetap survive ya dengan grow mindset dan bukan fixed mindset. Itu yang sudah kami cetak sejauh ini, dan teman-teman bergerak berdasarkan hati, mengabdi berdasarkan hati, dan Moza juga tidak menyangka sampai sejauh ini, yang baru kemarin ya di 2017-18 kami masih kebingungan mau gimana. Ya akhirnya banyak sekali tangan-tangan Tuhan yang tidak bisa ditebak. Bukan soal bonus hari ini menjadi award pemuda pelopor yang diberikan langsung oleh Bu Gubernur atau oleh Kemenpora, tapi bagaimana proses yang dari zero to hero itu. Dan ya alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman di Putra Daerah Membangun, Bang Tovan, Kak Ranitya, Nurlita, dan semuanya itu kayak semacam menguatkan kayak gitu loh Kak, untuk terus mengabdi, untuk terus berbagi, untuk terus memberi yang baik untuk orang yang membutuhkan. Oke, next. Oke, boleh teman-teman kunjungi ya Instagramnya. Oke, next lanjut Kakak. Dan boleh bersama Moza di sini, kita akan ketemu bareng. Oke, mungkin itu aja sih Kak Fania. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Mbak Moza yang udah berbagi inspirasinya. Jadi kalau tadi kita dengerin sharing dari Mbak Moza nih ya, penting banget untuk kita bisa kenal masalah yang ingin kita fokuskan apa spesifiknya, supaya kita juga bisa berkembang secara tepat sasaran. Dan satu hal yang sangat Fani garis bawahi di sini adalah pentingnya untuk punya rasa kekeluargaan juga dengan rekan-rekan tim kerja kita. Seperti nama komunitas di sini adalah Rumah Millennials. Itulah mengapa kita menyebutnya juga siblings, saudara, karena di sini kita ingin menanamkan bahwa ya kita berkarya nggak cuma untuk ngejar proyek harus kelar, ayo kapan progresnya segala macam, tapi benar-benar kepada kekeluargaannya itu sendiri, bagaimana hubungan interpersonal satu sama lain seperti apa, sampai akhirnya bisa terus semangat, saling menginspirasi, saling berdampak juga satu sama lain. Terima kasih banyak Mbak Moza inspirasinya yang sudah berbagi dari Sampang. Oke, buat teman-teman semuanya, Sobat Millennials yang punya pertanyaan, jangan takut untuk bertanya, bisa ketikkan di kolom chat, atau nanti juga bisa, kalau mau tanya langsung juga diperbolehkan di sesi tanya-jawab nanti. Saat ini kita akan lanjut ke narasumber kita yang berikutnya, local creator juga yang udah berkarya dengan konten-kontennya yang edukatif dan sangat inspiratif pastinya, dari Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi. Halo Mbak Fania. Kedengeran nggak? Banget, bisa ketemu kedengeran dong. Mantap suaranya. Siap. Nah, dari Mas Fahmi ini akan menampilkan video juga dari Mas Pep. Apakah sudah siap? Ada video yang akan dibagikan hasil karya Mas Fahmi juga yang harapannya bisa menjadi inspirasi kita. Sambil menunggu video dari Mas Febri, mungkin Fani mau tanya dulu nih Mas, gimana ceritanya nih dari yang awalnya bikin Google Local Guide Community yang awalnya ada di Instagram aja, terus bisa nyampe jadi komunitas, itu kok bisa gitu? Jadi awal mau cerita dulu tentang awal mula gimana menjadi menekuni di bidang konten kreator. Nah, 2016 itu pas habis lulus kuliah, kebetulan platform Instagram lagi booming nih Mbak di Indonesia. Nah, karena emang punya hobi di buat foto sama video, akhirnya lihat platform ini aku lihatnya sangat positif banget, karena di Instagram sendiri adalah
kita bisa sharing karya, terus dia juga nge-push buat usernya ini untuk ketemu langsung. Jadi ada komunitas-komunitas regional yang siap membantu berdiskusi apabila kita ingin menggali kayak gimana sih bikin konten di Instagram. Nah, selanjutnya 2016 kebetulan ada program terbarunya Google, yaitu namanya Google Local Guides. Jadi Local Guides ini adalah ketika kita punya aplikasi Google Maps dan kita pernah datang ke suatu tempat, kita bisa membantu tempat tersebut dan para pengguna yang lainnya yang akan datang ke tempat itu dengan cara gimana? Caranya adalah kita bisa memberikan rating, memberikan foto, memberikan ulasan, dan yang terakhir adalah kita bisa memberikan update video ke tempat yang telah kita kunjungi tadi. Dengan tujuan semua kontribusi kita itu nantinya bakal menjadi pertimbangan calon pengunjung yang akan datang ke tempat tersebut. Nah, dari situ saya melihatnya, wah, platform Google Maps ini nantinya bakal bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Dan ternyata itu berhasil saya dan tim laksanakan pada 2018 setelah 2 tahun berlalu. Itu ide kita akhirnya di-approve sama Kemenpar. Wah, seru banget nih. Benar-benar cekatan melihat peluang yang ada, Instagram lagi booming, langsung diikuti, lalu juga melihat fitur-fitur baru pun bisa up to date banget, sampai akhirnya bisa mengembangkan itu menjadi komunitas, dan sudah tersebar di seluruh Indonesia berarti ya, Mas ya? Ya, benar. Oke, videonya sudah siap, yuk kita langsung tonton aja nih, karena Mas Fahmi ini berkesempatan untuk mengikuti Google Local Guide Summit yang ada di Amerika. Jadi kita akan lihat seseru apa sih kegiatan yang ada di sana. Silakan Mas Febri. Jadi sambil tak jelasin, Mbak ya. Boleh, silakan. Nah, jadi ini adalah semacam highlight pas kegiatan di ini kantor pusatnya Google yang ada di San Francisco, Amerika Serikat. Indonesia kebetulan pada 2017 kemarin kebetulan 5-5-nya itu berasal dari Jawa Timur semua, Mbak. Saya mewakili Sidoarjo, 2 orang dari Surabaya, 1 dari Blitar, 1 dari Malang. Dan semuanya ini tadi yang foto bareng tadi itu berjumlah 150 orang local guides yang diundang oleh Google. Dan sebelumnya mereka itu bersaing dengan 50 juta local guides pada tahun 2017. Jadi yang awalnya 2016 itu Indonesia cuma diundang 2 orang aja, terus 2017 diundang 5 orang, 2018 itu diundang sekitar 8 orang, dan 2019 diundang sekitar 10 orang, dan 2020 karena adanya corona itu di-cancel sama pihak. Jadi sana kita langsung diskusi sama timnya Google. Jadi manajer aplikasi-aplikasi Google itu kita berdiskusi selama 3 hari penuh. Kita juga diajak jalan-jalan muter-muter kantornya Google, diajak juga ke salah satu ikoniknya San Francisco, yaitu Golden Gate Bridge. Ini seru deh di sana. Wah, seru banget ya. Ternyata dari tahun ke tahun perwakilan Indonesia pun ada terus ya berarti. Ya, karena user di Indonesia tuh makin bertambah berkali-kali lipat, Mbak. Yang awalnya 2016 itu sekitar mungkin 5 juta kisarannya. Terus pas 2017 pada saat saya daftar itu udah nambah sekitar 50 juta. Dan banyak banget sampai sekarang. Luar biasa, keren banget nih. Dan dari setiap persaingan ketat yang ada itu, bersyukur banget Indonesia pun bisa terus ada millennials yang mewakili
untuk mengikuti kegiatan tersebut dan berkarya dengan sorotan yang lebih besar lagi pastinya. Oke, ini ada materi yang menarik banget, how to make social impact with Google Local Guides. Jadi buat sobat milenial semuanya yang udah penasaran tadi, cerita tentang ulasan, foto, video yang kita upload itu ternyata bisa berdampak positif. Seperti apa sih maksudnya dan gimana caranya supaya kita bisa ikut melakukannya dan jadi local creators for change ini. Langsung aja yuk kita simak sharing-sharing dari Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Next, Pak. Nah, saat ini saya lagi punya kesibukan handle buat 2 kantor yang ada di Surabaya, yaitu @Indonesia Rumors kalau teman-teman punya Instagram. Terus saya juga nge-handle PT yang ada di Jogja sama Jakarta, namanya Arkan Mahika Indonesia. Saat ini salah satu karyanya yaitu kita lagi rilis aplikasi semacam Netflix, tapi untuk memfasilitasi teman-teman yang punya konten film tapi asli lokal. Jadi kita mewadahi para sineas muda Indonesia yang kebanyakan hasil karya filmnya itu nggak bisa masuk kemana-mana. Kalau setahu kita sih kayak Netflix, terus Vidsi, Hoop, terus yang macam-macam kayak gitu, mereka masih melirik konten-konten yang udah punya nama besar. Jadi untuk yang konten-konten new entry, terus karya mahasiswa itu belum mereka fasilitasi. Oleh karena itu kita melihat peluang itu untuk menarik konten-konten para teman-teman lokal untuk biar bisa lebih soal. Terus saya juga berkontribusi di Google, salah satunya yaitu Google Street View. Trusted Photographer, itu tugasnya kita bikin foto 360 yang nantinya bisa dinikmati teman-teman di Google Maps-nya juga. Terus saya juga berkontribusi di Google Local Guides Indonesia, sama yang saat ini yaitu Google Crowdsource sebagai influencer untuk Indonesia. Next. Nah, kalau untuk yang Indonesia Rumors sama yang di Jogja tadi, kita lebih ke arah membuat video untuk brand-brand. Kalau yang di Indonesia Rumors, kita lebih ke arah mempromosikan tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Jawa Timur. Jadi kita nggak based on studio, tapi kita based on outdoor sambil kita mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Timur. Kalau yang Dignity Production yang ada di Jogja, kita base-nya mempromosikan juga tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Tengah. Yang awalnya tempat-tempat itu enggak seberapa dikenal orang, kita masukkan ke video dengan tujuan orang itu lebih, oh ternyata ada loh tempat-tempat yang epic yang bisa kita manfaatkan untuk bikin sebuah konten-konten digital. Next. Ini adalah beberapa portofolio brand yang sempat kita bawa konten-konten wisata yang ada di Jawa Timur untuk kita masukkan ke beberapa video yang ada di brand-brand tadi. Ada brand lokal atau nasional, terus ada juga brand internasional. Next. Nah, ini adalah salah satu karya Bu kami, yaitu yang berjudul Over the Lens is Java, Indonesia Travel Bucket List. Buku ini udah tersebar di seluruh benua. 25 buku udah hampir ke seluruh benua, dan kita distribusikan kepada konten kreator Instagram yang hitungannya punya nama yang gede, Mbak. Jadi kan ada level-levelnya tuh. Kita distribusikan yang punya level A ataupun yang level 1. Yang sisanya 75 buku kita distribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi totalnya sekitar 100 buku yang udah kita rilis ke publik. Next. Nah, karena beberapa kegiatan itu tadi beruntung menjadi salah satu pemuda inspiratif Sidoarjo 2 kali pada tahun 2017.
sama tahun 2018. Next. Nah, ini mungkin salah satu salah satu upaya saya untuk mengembangkan konten untuk mempromosikan pariwisata Jawa Timur ke level dunia. Saat itu saya dikontak langsung sama pihaknya Google pada tahun 2017 untuk konten tahun baru 2018. Yaitu saya ditunjuk untuk bikin konten 10 tempat destinasi wisata yang bertema adventure di Jawa Timur. Yang paling terkenal yaitu dari 2015 kita punya misi untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Tumpak Sewu, yaitu air terjun Tumpak Sewu Lumajang. Dan ada beberapa tempat-tempat air terjun yang epik yang di Jawa Timur yang harus diketahui oleh dunia. 2016 kita promosikan dengan cara kolaborasi dengan konten kreator dari luar negeri yang level 1 sama level A. Di 2017 akhirnya tempat tersebut yang awalnya masih sepi banget oleh wisatawan luar negeri, mulai didatangi para konten kreator mancanegara, terus didatengin turis mancanegara. Beberapa tempat yang dikunjungi tadi, yang awalnya nggak ada fasilitas sama sekali, kayak misalnya nggak ada warung, terus nggak ada guest house, nggak ada akses jalan yang bagus, akhirnya mulai sedikit demi sedikit itu mulai bermunculan ada warung, terus ada tempat parkir untuk mobil, ada toilet umum, ada khusus, bahkan sampai sekarang tempat atau beberapa gesos yang ada di Tumpak Sewu itu bisa jadi rebutan, Pak, sebelum dengan adanya corona ini. Karena beberapa kali kita sempat nganterin kayak brand ambasadornya kamera itu, mereka setiap tahun harus menyempatkan ke tempat ini. Reasonnya mereka, tempat ini tuh lebih bagus daripada Iceland. Itu sih yang jadi reasonnya mereka. Karena kita belum ke Iceland, jadi nggak bisa membandingkan secara langsung nih, Pak. Tapi kebanyakan dari mereka itu reasonnya mereka sangat senang dan diajak ke air terjun yang ada di Lumajang. Salah satunya Tumpak Sewu. Yang terbaru sekarang ada air terjun Seriti sama air terjun Kabut Pelangi sama air terjun Kapas Biru. Ini beberapa editor oleh Google Local Guides di sosial medianya mereka, ada Facebook, Twitter, sama Instagram. Next, Mbak. Nah, ini sempat juga menjadi salah satu sejarah untuk Local Guides Indonesia. Foto ini pernah menjadi background website utama Local Guides-nya Google Maps selama 1 tahun. Next, Pak. Next. Nah, ini tadi. Nah, kalau yang ini sama kayak yang video tadi sih, yaitu Local Guide Summit pas di San Francisco, California. Next. Ini semuanya pas kita disambut sama pegawainya Google, sama petinggi-petingginya Google, sama orang-orang yang baru datang untuk perkenalan tahap pertama. Next, Pak. Ini pas di Golden Gate Bridge. Next.
Nah, jadi local guide sendiri yaitu seperti yang aku jelasin tadi, komunitas global yang bisa menyumbangkan kontribusinya untuk membantu orang lain di Google Maps. Next slide. Ini adalah beberapa highlight kegiatan kami, yaitu kegiatan komunitas kami cuma isinya jalan-jalan doang, jalan ke tempat-tempat wisata, terus kita makan-makan bareng, terus yang terakhir yang pasti kita memberikan feedback ke tempat-tempat yang telah kita kunjungi tadi, sama yang terpenting adalah kita foto bareng untuk share di sosial media. Next. Ini teknis saja sih. Next. Terus saja Mbak. Terus. Nah, gimana? Sebenarnya kontribusi di Google Maps itu gampang banget. Teman-teman tinggal explore sebentar aja Google Maps-nya. Yang penting kalian login pakai akun Google-nya sendiri. Nanti kalian ketika ke suatu tempat bisa nyoba sedikit ngefoto view tempatnya atau view foto makanan atau minuman yang dipesan. Setelah itu ceritakan pengalaman kalian secara pribadi. Gimana sih pengalaman ketika datang ke tempat tersebut yang nantinya bisa bermanfaat untuk orang lain. Next. Nah, ini kemarin sempat kita kepikiran untuk kolaborasi sama timnya Indonesia Rumors pada saat awal corona masuk ke Indonesia. Kebetulan pas ini lagi Ramadan, kita punya pikiran untuk menggabungkan skillnya tim kami Indonesia Rumors dengan orang-orang yang punya usaha di Google Maps. Jadi kemarin kita membuka peluang teman-teman yang punya bisnis UMKM untuk dikirimkan makanan, minuman atau produknya dan kita bantu untuk foto produk. Dan kita kasih fotonya sama video 1 menit itu secara gratis. Dan kemarin kita telah membantu sekitar 50 UMKM di Jawa Timur, Bali, Jogja, dan Jakarta. Itu untuk yang bagian UMKM. Yang nerusin tadi, yang awal tadi yang pas aku perkenalan tadi, efeknya Google Maps untuk meningkatkan promosi pariwisata itu pernah dilirik sama Kemenparekraf, sehingga pada saat tahun 2018 kita ngerjain proyek bareng untuk mengangkat 8 destinasi wisata yang nggak populer tapi berpotensi untuk bisa menjadi tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi bagi wisatawan luar negeri. Jadi kemarin kita dibagi menjadi 8 tim untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia paling terluar, paling utara, paling barat, paling selatan, terus ada lagi yang paling terunik. Next. Sudah selesai. Luar biasa nih, wah menarik banget ya ternyata dari foto-foto kita itu bisa berdampak positif juga khususnya dalam situasi pandemi ini juga harapannya bisa membantu meningkatkan informasi yang sudah tersedia di Google Map itu agar bisa lebih terekspos lagi. Dan sebagai content creator nih, sebagai para pembuat konten, kita bisa ikut mendukung itu salah satunya lewat Google Local Guides tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Fahmi. Terima kasih banyak Mas Fahmi dan Mbak Moza buat sharing-sharingnya. Seru banget dan kita bisa lihat bagaimana tiap karya
kecil yang sudah dimulai, yang sudah dilakukan dengan aksi nyata oleh Mas Fahmi, Mbak Moza juga, itu akhirnya beneran berdampak, benar-benar baik itu bagi komunitasnya, bagi individunya, bahkan sampai bagi lebih banyak masyarakat lagi. Nah, di kesempatan kali ini, Fanny ingin buka sesi tanya-jawab. Jadi kalau ada dari para Sobat Millennials, teman-teman di sini yang penasaran, ingin yang ada ditanyakan, silakan boleh langsung unmute atau boleh tuliskan di kolom chat juga. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, teman-teman bisa ngobrol langsung dengan para pembicara kita. Ada yang mau bertanya kah di kesempatan kali ini? Saya lihat di sini ada Yolanda unmute. Apakah mau bertanya atau memberikan komentar atau sharing mungkin? Oke, kalau belum, nih Fanny yang punya pertanyaan sebenarnya. Karena tadi kita melihat dari dua pembicara pada kesempatan kali ini, seru banget. Yang satu membahas topik tentang millennials dan pengabdian itu sendiri di daerah. Sementara Mas Fahmi, yang satunya lagi membahas tentang millennials dan juga karya dalam aspek konten nih. Nah, kira-kira nih kalau dari Mbak Moza dan juga Mas Fahmi sendiri, apa sih sebenarnya istilahnya saran buat millennials yang mau start, yang mau beneran mulai nih, gimana caranya untuk bisa mulai? Apakah bisa gabung di komunitasnya Google Local Guides tadi kalau untuk Mas Fahmi yang di konten, apakah bisa gabung di Sampang yang influencers kalau untuk Mbak Moza, atau punya saran gimana nih kalau baru mau memulai? Dari Mas Fahmi dulu mungkin. Sarannya yang penting cari yang bikin seneng hati aja sih. Yang bikin seneng hati. Karena kalau nggak seneng dari awal itu bakal ngefek ke kinerjanya nanti. Dalam artian ketika di konsep aja udah ada kendala, di lapangan pasti juga ada kendala. Kalau misalnya kita ngerjainnya separuh-separuh, itu bakal ya pasti ada bagian yang bikin kita nggak enak sendiri. Kalau kita udah seneng itu kita bakal totalitas, meskipun ada hambatan kita bakal nyari solusinya gimana nih sampai ide ini harus jalan dan harus berhasil. Jadi tetap semangat juangnya ada ya. Kalau misalnya kita udah punya ketertarikan itu. Wah, menarik banget nih. Dari Mas Fahmi adalah gimana kita bisa menyukai bidang yang ingin kita tekuni ini, karena yang namanya konsistensi atau komitmen itu sangat dibutuhkan supaya kita bisa terus survive menghadapi tantangan yang ada, seperti saat ini sedang ada pandemi. Mungkin kalau kita nggak seneng dan ngerasa ya udahlah biarin aja, jadinya bukan mencari solusi tapi malah cari alasan gitu untuk bisa ya udahlah, ya udahin aja gitu. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Dari Mbak Moza, ada saran nih buat sobat millennials yang ingin bisa berkarya di bidang pengabdian masyarakat khususnya? Apa ya, kalau Mas Fahmi sih calling the passion sama ya. Sama sih, artinya mungkin setiap orang punya potensi dalam dirinya ya nggak sih Kak. Cuma mau tidak sih untuk lebih dikonkretkan aja menjadi sebuah karya, itu adalah pertanyaan besarnya gitu. Ada yang mau bergerak di bidang fotografer, misal tiktokers dan semacamnya, banyak banget untuk berkarya itu sekarang udah banyak sekali. Tinggal ada kemauan tidak ya untuk lebih menyampaikan value untuk kebanyakan orang, karena itu adalah pilihan ya nggak sih gitu. Ada Moza, kalau boleh cerita nih, ada Nabinan Moza dulu adalah dia seorang yang lebih sering memukuli orang,
ya membuli kayak gitu ya di daerah. Namanya sih ada beberapa yang kami training. Dan sekarang jadi cuma diam doang dapat banyak duit gitu. Mas sekarang jadi ketuanya Cupang nih di Sampang. Jadi ketuanya Cupang bikin dia founder menggagas beberapa komunitas Anjay Peta Cupang gitu ya. Ya udah live bayar dan semacamnya. Ya Allah dulu Kak dia cuma ya udah Kak saya korban untuk intimidasi orang, ngebully orang kayak gitu-gitu. Jadi for me is kalau kita tahu aja potensi dalam diri kita, mau nggak sih dikonkretkan lebih konsisten lagi dan ya untuk mau belajar aja sih. Semua orang bisa untuk punya kesempatan sama dimanapun. Terima kasih Mbak Moza. Ya menarik banget ya. Jadi ternyata siapapun ini punya potensi sebenarnya. Tiap kita punya keunggulan, kelebihannya masing-masing dan pastinya ada kekurangan juga. Tapi gimana kita bisa memaksimalkan potensi dalam diri kita ini untuk beneran gerak nih. Jangan cuma aku pengen gini, aku pengen gitu, aku suka ini, aku suka itu, tapi nggak jalan-jalan aksinya. Jadi sebagai milenial penting nih untuk kita melakukan aksi nyata. Dan itulah mengapa di sini ada rumah millennials juga yang harapannya bisa menjadi rumah buat milenial semuanya, buat saudara-saudara semuanya untuk terus saling menyemangati, menginspirasi untuk tetap berdaya, berkarya, dan bermakna. Oke, kali ini kita ada pertanyaan yang menarik dari Syafira, akan Fani bacakan. Gimana sih caranya kita mengatasi kebosanan dalam menjalankan sesuatu? Khususnya yang sifatnya jangka panjang. Nih, kalau Fani tarik lagi, baik itu profil dari Mbak Moza maupun Mas Fahmi, memulainya ini bukan baru awal tahun aja gitu kan, istilahnya udah bertahun-tahun. Dan dari hasil karyanya itulah sampai bisa menjadi di titik saat ini. Mbak Moza dan Mas Fahmi sharing gitu. Nah, gimana sih caranya mengatasi kebosanan itu sendiri? Mungkin kali ini dari Mbak Moza, gantian nih. Oke, siapa nih? Kak Syafira ya. Oke, salam kenal Kakak. Jadi apa ya pengalaman Moza aja ya Kak ya. Jadi mungkin kebosanan itu kewajaran lah ya bagi kita sebagai manusia. Bosan insecure, kemudian gamut, males lah ngapa-ngapain itu. Mungkin ya kadang kita butuh waktu untuk itu. Tapi kalau kebosanan yang berlebihan ini juga tidak baik nih. Ini pertanyaan besar nih, kenapa ya kok bosan terus ya? Jangan-jangan ada hal yang memang kalau Moza sering mengalami begitu. Bosan kadang aduh ngapain ya ngebina desa ini. Pertama, kadang ini berdasarkan pengalaman desa iya. Pertama kadang tokoh masyarakatnya nggak open mind. Kita pernah bikin kegiatan yang menghadirkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, salah satunya Kemenpora yang hadir ke Sampang waktu itu. Ini baru yang kemarin. Jadi dia hadir ke daerah, ke Desa Binaan Moza, yang jalannya cukup lumayan struggle banget ya. Dan semua dinas pada mengeluh, ngapain kamu Moza bikin di sini? Ya ngapain juga bikin di perkotaan kalau sudah nyaman Bapak gitu. Justru di sini yang perlu kita lihat kayak gitu kan. Akhirnya semua pada marah-marah gitu. Moza tidak berhenti untuk membina desa itu, sekalipun memang tokoh masyarakatnya nggak open mind. Kita pernah bikin apa itu deh? Iya, Festival Trunojoyo untuk menghadirkan semua UMKM di daerah untuk diturunkan, untuk dipertemukan gitu ya. Karena memang di Desa Binaan itu kami tidak hanya menginspirasi berdasarkan kelas inspirasi dan semacamnya ya Kak ya, tapi juga ada pembinaan membatik kayak gitu ya. Ada beberapa relawan yang bisa di situ. Nah, akhirnya kami tidak open mind aja, padahal kami tidak mau minta dana loh begitu. Just support aja nih gitu. Hanya ini kasih panggung kemudian sapa rakyatnya untuk ya udah kayak gitu. Nggak mau. Oh my god, rasanya tuh pengen udah takat aja ya dari kolaborasi kita untuk menjadi desa binaan. Tapi Moza mikir lagi kayak gitu. Reminder lagi apa ya tujuan kamu? Kenapa sih kamu harus mencoba bertahan di posisi ini? Gitu. Kamu punya visi apa kayak gitu? Moza sabar. Kamu harus lihat di pintu sisi yang lain. Mungkin memang ini karakternya begini. Oke, nggak masalah. Kita sudah bikin bukan tribun ya, tapi apa? Baleho ya. Baleho besar-besaran untuk sambut Kemenpora. Udah relawan pasang 100 baleho lah ya. Itu minta diturunin. Bayangkan Kak, sudah kita
taruh tuh baleho, minta diturunin dalam sekejap. Saking bener-bener open mind-nya, belum banget welcome, dan masalah. Kita mengedukasi, akhirnya kita cari powerful, cari orang yang memang tahu dan bisa menafsirkan. Jadi anak muda itu harus survive juga untuk mentranslate ya, atau menerjemahkan bahasa-bahasa orang-orang milenial gitu ya, untuk bisa disampaikan dengan baik. Itu rasanya bosen banget, Kak. Rasanya ingin menyerah, rasanya ingin aduh udah Muza, udah cut aja nih dari sini, udah kamu nggak dapat apa-apa saja, udah. Akhirnya udah begitu. Cuma just reminder lagi gitu. Oh, di sini ada masalah. Di sini belum selesai Muza. Ini adalah untuk jangka panjang dan kamu harus benar-benar konsisten gitu loh. Ayo Muza, berdamailah diri, memaafkanlah, nggak apa-apa, memaafkan. Jadi maaf itu tidak selalu melulu memaafkan orang lain ya, tapi mencoba memaafkan diri kita, mencoba berdamai. Apakah jangan-jangan insecure yang ada dalam diri kita itu benar-benar salah ya kalau dipertahanin gitu. Ya kayak kebosanan itu wajar, tapi ya berlebihan itu yang harus dipertanyakan kayak gitu. Just reminder again what your purpose, just reminder again what your vision aja sih kalau Muza sih Kak. And I think everyone have punya cara ya untuk mencoba mengatasi itu. Tapi bagi Muza selalu mencoba berdamai, memaafkan diri Muza, tidak seudon pada siapa yang melakukan tidak baik atau untuk orang lain. Tapi kalau kebosanan yang berangkat dari diri kita, I think bisa lah ya kita kendaliin. Yang tidak bisa kita kendaliin adalah orang lain sih. Bagi Muza begitu Kak Fani. Terima kasih Kak. Terima kasih Mbak Moza yang udah berbagi pengalaman nyatanya langsung juga di lapangan ya, menghadapi gimana sih ada aneka macam perbedaan, ada tantangan sekalipun, tapi tetap bisa survive. Dan kembali lagi yang penting adalah bagaimana kita bisa lebih mengenal diri kita, lebih paham kita melakukan ini karena apa sih sebenarnya, dan fokus di situ supaya kita bisa nemu nih cara untuk mengatasi kebosanan kita dengan hal yang bermanfaat pastinya, dan akhirnya kita bisa siap untuk jalan lebih jauh lagi. Terima kasih Mbak Muza. Dari Mas Fahmi, mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk pertanyaan dari Syafira tentang kebosanan tadi. Benar yang dikatakan sama Mbak Muza tadi. Ingat-ingat tujuan awal kita. Kalau aku sendiri di bagian atau sebagai content creator yang ngerasa banget itu pada saat efek yang kita tinggalkan setelah kita bikin karya. Jadi tadi yang aku ceritain tadi, ada satu tempat di dekatnya sekarang itu jadi kayak kawasan Gesos yang dulunya nggak ada sama sekali, cuma rumah penduduk biasa. Karena terpaksa kedatangan tamu-tamu orang luar negeri, sehingga rumah-rumah orang-orang di sekitarnya itu mulai sadar, Mbak. Oh ternyata ada bisnis untuk mendapatkan uang dengan cara menyewakan kamar. Terus ada lagi menyewakan serving breakfast atau serving makanan untuk bule yang kelelahan. Terus ada dengan adanya kita bikin karya tadi, efek yang ditimbulkan juga lumayan gede karena kolaborasi. Masyarakat di situ mendapatkan hasil positifnya, yaitu adanya warung tadi, terus Gesos. Penduduk sekitar yang awalnya cuma jadi petani biasa, akhirnya bisa mendapatkan upah tambahan melalui menjadi seorang tour guide, terus ikut menjadi kelompok sadar wisata. Dan dari proses selama 2 tahun tadi kita mikir, oh ternyata bikin karya itu nggak cuma buat seni doang, ternyata bisa membantu orang yang atau masyarakat yang ada di sekitar tempat kita. Dan terus kalau misalnya merasa bosan, aku saranin buat cari teman untuk saling bertukar pikiran. Kalau misalnya sendiri udah bosan banget nih, terus kalau misalnya udah dapat tempat, udah dapat teman, usahakan cari komunitas biar makin semangat untuk berdiskusi, sehingga bakal keluar ide-ide yang lebih gila lagi. Kalau saya sendiri kemarin yang awalnya cuman bikin pernah saat itu merasa bosan atau merasa stuck, udah cukup
nyampe di titik ini aja untuk skala nasional aja, tapi setelah ketemu sama teman-teman akhirnya punya semangat lagi, sehingga mulai dari 2017 kita itu punya target untuk mendatangkan para konten kreator yang notabene mereka cuma ke Indonesia, tahunya cuma Bali doang. Padahal Bali sama Jawa Timur itu deketan banget, diakses sama kendaraan dari Bali ke Jawa Timur itu positif banget. Akhirnya kita kita nekat aja sih, mengundang beberapa konten kreator yang punya nama dan punya power yang gede di dunia Instagram. Itu kita ajak kolaborasi, kita carikan sponsorship, mereka undang ke sini, kita ajak untuk jalan-jalan selama 16 hari, mulai dari Jogja, Surabaya, Malang, Banyuwangi, Bali, Nusa Penida. Itu 6 titik. Dan kita usahakan setiap kota besar yang kita singgahi itu kita bikinkan workshop secara gratis untuk teman-teman konten kreator yang dari luar, dengan harapan ilmu yang biasanya dijual mahal sama konten kreator ini itu bisa menjadi ilmu yang gratisan buat teman-teman yang datang ke workshop kita. Kita pengen naikin kelas sama naikin mindset teman-teman lokal itu biar nggak minder selama ketika ada bule datang ke sini, ya sama, mereka ya alatnya sama, referensinya juga sama. Yang membedakan adalah tingkat kepedean antara si bule sama konten kreator lokal. Wah, insight yang menarik nih dari Mas Fahmi. Bagaimana kalau bisa Fani rangkum adalah pentingnya kita punya support system ya. Bagaimana di situ kita berjuang sendirian bisa-bisa aja. Tapi kalau kata pepatah ya kalau kita mau jalannya jauh, ya kita butuh orang lain juga untuk tetap ngingetin kita, nyemangatin kita, bahkan kolaborasi itu tadi. Dan pastinya percaya diri itu penting juga untuk kita bisa terus berkarya, berinovasi, karena justru dari inovasi-inovasi yang kita hadirkan itu jadi belajar hal baru juga. Jadi otomatis harapannya, kebosanannya juga bisa mulai dikurangi lewat terobosan-terobosan yang berikutnya. Thank you banget nih Mas Fahmi buat sharingnya. Ada satu pertanyaan lagi dari Mas Dimas Seto. Gimana sih caranya membangun personal branding sesuai dengan passion dan karya-karya kita bisa berdampak positif ke masyarakat yang luas? Dari siapa dulu nih yang mau jawab? Fahmi, Kak. Boleh. Kembali ke Mas Fahmi. Gimana nih? Membangun personal branding. Sebenarnya ini juga butuh jangka waktu yang panjang. Personal branding nggak bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, ataupun beberapa bulan. Tapi ada beberapa teman-teman yang konten kreator senior itu mereka mengasumsikan untuk kita bisa menjadi seseorang yang kita inginkan atau membangun personal branding kita udah mulai kelihatan itu pada waktu tahun pertama. Jadi kita harus secara konsisten untuk bikin karya, terus dan karya itu tadi hitungannya menggiring opini publik untuk lebih mengenal siapa sih kita ini. Itu untuk butuh waktu sekitar 1 tahun. Jadi yang terpenting adalah konsisten bikin karya dan sabar terhadap proses yang selama 1 tahun tadi. Mantap. Karena nggak bisa tiba-tiba instan gitu ya, dalam waktu 1 bulan tadi disampaikan terus bisa langsung dikenal dengan brandingnya itu, kita perlu membuktikan diri dulu dengan karya-karya nyata kita. Jadi konsistensi dan juga kesabaran untuk kita mau terus berproses itu sangat dibutuhkan untuk membangun personal brandingnya itu tadi. Thank you Mas Fahmi. Dari Mbak Moza ada yang mau ditambahkan? Sarannya untuk Dimas Seto? Mas Seto, ya. Personal branding itu kan proses menceritakan diri kita ya sebenarnya. Proses kalau katanya Mas Taufan itu proses menceritakan diri kita ya.
Nah, benar sih kata Mas Fahmi ya. Jadi harus konsisten dan organik lagi ya, orisinil itu yang penting ya. Organik, jangan nggak perlu untuk memanipulasi ke publik bahwa kita akan memulai bikin komunitas, kita akan memulai bikin menjadi creator. Misal kalau passion kita di sana, ketika kita misal centang biru, itu lambat banget. Udah nggak perlu begitu gitu. Santuy aja, jalanin aja, konsisten gitu. Yang terpenting sih bagi muda memang ya membuat sesuatu itu perlu banget waktu yang lama. Karena yang kebanyakan nih sekarang yang rentan banget nih terjadi, pengen cepat, pengen terkenal, tapi nggak mau nih ada kesulitan. Itu yang motivasi susah, ya. Ya istilahnya. Iya, itu yang perlu digarisbawahi sih. Dan yang terpenting mungkin Muza tambahin dikit sih, the power of collaboration. Nah itu penting banget. Kadang kalau kolaborasi ini yang menguatkan kita nih kayak gitu loh, akan apa yang sedang menjadi fokus kita. Nih, kalau misalnya sukanya di dunia kreator kayak Mas Fahmi, lihat Mas Fahmi, oh pasti nih orang kreator, pasti nih orang fotografer keren, pasti gabungnya dengan orang-orang begitu kayak gitu kan. Oh Muza nih berarti filantropis nih kayak gitu ya, suka ngebangun orang di desa-desa dan pasti gabungnya dengan orang-orang begitu. Itu aja sih yang selama ini Muza jalanin sih Kak. Apa nih Tania? Ya. Terima kasih Mbak Moza. Jadi itu tadi untuk Mas Dimas Seto pertanyaannya tentang personal branding, gimana kita bisa orisinil juga nih, penting banget untuk kita bisa jujur dengan apa sih yang sebenarnya ingin kita lakukan. Dan ya kembali lagi kita harus kenal diri kita sendiri supaya ketika kolaborasi, ngumpul pun juga bisa fokus dan bisa lebih terbentuk akhirnya personal brandingnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi bisa lintas sektor juga, tapi seenggaknya kita punya satu fondasi yang menjadi ciri khas, orisinalitas tadi yang disebutkan oleh Mbak Moza. Thank you banget untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Satu pertanyaan lagi, kalau misalnya ada dari Sobat Millennials yang ingin bertanya di kesempatan kali ini dengan dua narasumber kita, sambil Fanny ingin tahu juga apa sih harapan ke depannya dari Mas Fahmi dan juga Mbak Moza untuk komunitasnya, untuk usahanya, untuk yang dijalankan saat ini, baik itu di bidang pemberdayaan pengabdian masyarakat maupun untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Harapannya dari Mbak Moza nih kali ini. Moza ya. Harapannya sih Moza akan terus belajar, yang terpenting ya. Moza akan terus belajar dan menguatkan untuk kolaborasi dengan siapapun, tidak menutup diri untuk belajar. Dan ada banyak orang-orang, lokal leader atau putra daerah-daerah membangun yang akan bergerak berdasarkan hati dari pelosok desa. Dan kita akan membangun Indonesia bareng-bareng, bersama pemuda-pemuda yang memiliki grow mindset gitu ya, yang tidak hanya ada kesulitan tiba-tiba menyerah begitu saja atau apa gitu ya, yang tidak struggle banget dengan perjalanan. Dan harapannya juga Moza akan bertemu banyak dengan orang-orang baik gitu ya, orang-orang yang terus akan belajar, terus ada kerendahan hati untuk belajar gitu ya, untuk mencoba memberikan hal atau kreatif ide ya yang bergerak dari daerah. Dan harapannya memang apa yang Moza lakukan bersama teman-teman bisa sustainable impact dan dirasa kemanfaatannya, keberadaannya oleh lingkungan sekitar. Dan itu aja sih Kak, nanti bisa menjadi doa yang banyak yang semoga Allah mengijabah ini. Ya, semoga harapannya bisa tercapai, sangat positif banget ya. Ya, dan doakan juga ini sedang kolaborasi dengan OTCIP Indonesia adalah social enterprise, dan semoga kita bisa memberikan banyak ribuan beasiswa ya untuk anak-anak yang putus sekolah di pelosok desa, dan kami juga sudah melakukan ini. Semoga bisa dikirim produknya untuk Mas Fahmi dan Mbak Fania nih untuk di-review. Wah, keren banget. Oh, semuanya ada berapa nih? 19 orang. The power of collaboration ya, kembali lagi. Ya, the power of collaboration. Jadi Moza sedang bikin Mbak Moza produk yang core value-nya untuk social enterprise bersama Moza dan teman-teman Renaldi Youth Ranger Indonesia. Dan hari ini sudah ongoing, tapi memang masih baru ya. Ya itu lagi-lagi ya butuh kekuatan yang kuat gitu ya untuk nge-up bareng-bareng gitu. Dan kita lagi bikin juga
program Moticip ini untuk bangun saudara kita di Masamba. Itu sih, Kak. Wah, jadi dari lokal sesuai dengan tema kita pada hari ini, Local Creators for Change, dari yang di Sampang bisa berkolaborasi, bisa berkarya terus untuk makin berdampak dengan berbagai pihak dan juga bagi berbagai lapisan masyarakat. Amin, semoga bisa terwujud dan berjalan lancar semuanya buat Mbak Moza dan tim dari Sampang Young Inspiration. Dari Mas Fahmi nih, ada harapan atau kedepannya bakal ada apaan nih yang bisa kita ikuti dan kita doakan bersama pastinya. Berkolaborasi juga. Harapannya bisa ini aja sih, memperkenalkan destinasi wisata Indonesia ke luar negeri dengan kolaborasi dengan para konten kreator secara konsisten setiap tahun. Terus untuk yang kedua, yang satunya tadi, semoga aplikasi yang baru kami buat bulan kemarin itu bisa booming untuk teman-teman filmmaker atau sinias muda Indonesia. Wah, terima kasih banyak Mas Fahmi. Penting banget nih ya untuk tiap content creator ini bisa saling bantu, yang udah punya expertise di bidang bikin konten bisa ikut mengembangkan potensi-potensi apa yang ada di daerah dan itu bisa dikenal lebih banyak lagi. Sangat mulia sekali nih tujuannya untuk bisa lebih mengembangkan lagi pariwisata yang ada di Indonesia dan semoga aplikasinya bisa bermanfaat positif juga pastinya untuk membantu setiap elemen masyarakat memanfaatkannya dan bisa saling bertukar informasi lebih memudahkan lagi. Terima kasih buat Mas Fahmi. Satu pertanyaan penutup yang menurut Fani ini menarik banget nih ya, sekaligus menjadi puncak dari diskusi kita dari Mas Hardi Saputra, jauh-jauh dari Palembang. Halo Palembang, dari Mas Hardi, terima kasih sudah bergabung. Gimana caranya supaya kita bisa menjaga konsistensi dalam berkarya di bidang masing-masing? Kalau tadi udah sempat dibahas sebelumnya tentang bangun personal branding itu butuh konsisten. Bosen itu juga ya karena jangka waktunya panjang juga perlu ada konsistensi. Nah, terus caranya gimana nih untuk bisa menjaga konsistensi? Ada tips and tricks tambahan sekaligus menjadi rangkuman dari diskusi kita, Mas Fahmi? Kalau menjaga konsistensi paling pengaruh itu ketika kita udah melakukan kolaborasi sih, Mbak. Dalam artian semangat kita bakal ketambahan semangat dari kolaborator kita tadi. Ketularan ya jadinya. Jadi kita punya semangat baru, hitungannya semakin konsistensi kita dalam berkarya nanti. Terima kasih Mas Fahmi. Untuk Mbak Moza ada yang ingin ditambahkan terkait supaya kita bisa jaga konsistensi nih? Wah, ini agak sulit. Mudah sih, tapi sulit-sulit gimana gitu ya. Gampang-gampang sulit, sulit-sulit iya, gampang sulit. Nah, coba, siapa yang nanya nih tadi? Mas Herdi. Mas Herdi. Oke, coba nih di search di Google gitu ya. Pernah Moza sih membaca beberapa istilah. Ada istilah Kaizen namanya. Kaizen itu perubahan menjadi lebih baik. Kalau nggak salah memang beberapa kalau ikut mentor gabung bersama teman-teman itu mending lakukanlah Moza secara konsisten 1 menit atau 1 jam aja deh. Tapi setiap hari aja lakukan daripada dilakukan berhari-hari tapi langsung kayak gitu loh. Hasilnya itu akan kayak gimana ya, tidak powerful, tidak ikigai banget, artinya tidak menyenangkan gitu. Coba aja lakukan perlahan 1 jam, 5 jam. Fokus dulu ya. Fokus dulu, intinya lakukan aja. Konsisten itu tidak lain sih kecuali lakukan, wacana klub-klub pokoknya dah gitu. Itu sih Kak yang tahu. Jangan hanya berwacana aja, tapi benar-benar dilakuin. Nyatanya ada dan terus-menerus dikembangkan dari situ. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Fahmi dan juga Mbak Moza yang udah dengan senang hati berbagi cerita, berbagi kisahnya juga.
Ini sebenarnya ada pertanyaan penutup nih ya, penutupnya penutup tadi kalau tadi Fanny udah sempat bilang Jadi terkait belum ditutup gitu ya. planning nih. Mungkin ini bisa beneran jadi pamungkasnya. Penting nggak sih ada planning untuk sambil belajar kolaborasi dengan kawan-kawan? Karena nyambung banget nih. Mungkin dari Mas Fahmi atau Mbak Moza bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Akbar Fadila. Mas Arni Kak. Kalau planning pastinya dibutuhin banget sih, Mbak. Soalnya apalagi kita di bidang digital, terus kita sebagai content creator, dan kita juga hidup di bidang ini. Jadi saya dan tim itu ada sekitar 9 orang, itu menggantungkan hidup dalam pembuatan konten. Jadi kita ada planning jangka pendek. Jangka pendek itu dalam artian kita harus ditarget dalam 3 bulan ke depan itu kita bikin apa aja, dan kita berkolaborasi sama siapa aja, tempat-tempat mana aja yang bakal kita angkat. Terus kita juga nge-planning jangka panjang juga. 5 tahun, 10 tahun nanti kita apakah masih tetap di sini atau mau menambah lini bisnis untuk mensupport kita. Kalau untuk saat ini kita udah mulai menambah salah satu lini bisnis kita. Jadi kita basecamp kita yang ada di Waru Sidoarjo, kita renovasi selama 1 tahun pakai dana pribadi sendiri untuk jualan kopi. Jadi jualan kopi ini nantinya kita ambil bin kopi dari seluruh Indonesia untuk kita branding, kita jual, kita jadikan oleh-oleh pada konten kreator yang pernah datang atau kolaborasi sama kita, sekaligus memperkenalkan kopi ke mereka juga. Dan lini bisnisnya itu tadi bisa mendorong kinerja kita ke depan. Ada beberapa planning jangka panjang yang kaitannya untuk mendukung kinerja dan performa kita. Baik, terima kasih banyak Mas Fahmi. Dan ada satu kutipan juga yang menarik terkait planning ini adalah kalau kita gagal merencanakan, berarti sebenarnya kita sedang merencanakan untuk gagal gitu. Jadi sebagaimana Mas Fahmi sampaikan tadi bahwa planning itu penting banget, baik itu untuk jangka pendek, jangka panjang. Bahkan dari planning itu kita bisa lebih mudah lagi memetakan hal-hal apa yang bisa dikembangkan untuk mendukung apa yang sudah kita punya saat ini, bahkan untuk bisa lebih mengembangkan lagi. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Fahmi, Mbak Moza, Sobat Milenial semua yang sudah gabung pada kesempatan M-Talks kita. Semoga bisa menjadi inspirasi dan semangat juga ya untuk kita berani memulai, seperti yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Moza maupun Mas Fahmi juga, kita penting banget untuk bisa memulai, untuk berani berkarya, nggak usah nunggu centang biru akunnya, nggak usah nunggu ada tawaran buat pergi ke California, nggak usah nunggu apa-apa, yang penting kita mulai dulu. Justru dari kita beraksi, dari lokal, kita bisa mulai mengembangkan lagi, bahkan berkolaborasi, untuk bisa berdampak lebih banyak lagi. Jadi harapannya tiap kita dimanapun berada, dari Surabaya, Sampang, Sidoarjo, kota manapun yang ada di Jawa Timur, bahkan yang ada di Indonesia, ada yang dari Palembang, bahkan join juga di sini. Terima kasih udah bergabung. Semoga tiap kita bisa semangat untuk menjadi local creators for change. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan jangan lupa bahwa besok kita masih akan ada lagi kegiatan Road to Millennials Regional Jawa Timur dengan topik Local Creators for Change yang akan membahas tentang topik pemuda dan media dan juga tentang pemuda dan budaya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih jauh lagi, saling berbagi inspirasi, jangan sungkan, jangan khawatir untuk gabung langsung di M-Talks besok. Sampai ketemu, dan buat teman-teman semuanya, yuk yang bersedia
boleh menyalakan kameranya untuk kita foto bareng. Nggak afdol nih kalau udah ketemu online tapi nggak ada pengabadian gambarnya. Jadi buat teman-teman yang berkenan untuk wajahnya nampang nih, untuk kita abadikan, silakan bisa menyalakan kameranya supaya kita bisa foto bareng-bareng, mengabadikan keseruan kita di M-Talks pertama Local Creators for Change di hari Sabtu ini. Silakan buat teman-teman semuanya, ini ada 20 peserta. Seneng banget kita bisa berkumpul lintas kota, difasilitasi oleh internet pastinya, terima kasih. Jadi bisa ketemu walaupun beda-beda kota, kumpul bareng, ngobrol-ngobrol seru. Oke, ada lagi yang akan menyalakan kameranya? Baik, langsung saja kalau begitu untuk teman-teman yang sudah menyalakan kamera, terima kasih. Kita akan ambil gambar dari Mas Febri ya? Oke. Oke, siap. Pasang semuanya. 1, 2. Ya, sudah semua? Terima kasih untuk Mas Fahmi, Mbak Mozal, Mas Febri, Thank you, Mas Mama. dan semua sobat Sama-sama. milenial yang sudah gabung dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai ketemu besok. Kita masih akan ada M-Talks lagi. Terima kasih semuanya.